Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Tetap di rumah aja ya. Kita belajar fisika. Fisika itu mudah. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang gerak harmonik. Tapi sebelumnya yuk kita berdoa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas solihin. Amin. Sebelum mempelajari lebih lanjut, coba kalian dulu kerja mesin mobil berikut. Di sini terlihat pemanfaatan pegas yang bekerja sama dengan gerak melingkar dengan baik sehingga dia bisa bekerja. Inilah teknologi yang memanfaatkan gerak getaran. Selanjutnya, kira-kira apa yang ada di pikiran kalian setelah melihat kerja dari pegas dan gerak melingkar yang ada di dalam mesin tersebut? Coba kalian amati lagi gerakan benda berikut. Amati. Nah, digetarkan bersama-sama. Setelah itu, apa yang terjadi? Kalian bisa melihat tampak dari depan dan tampak dari samping. Bagaimana gelombang yang terjadi? Bagaimana gerakan benda-benda itu selanjutnya? Nah, apa yang ada di pikiran kalian? Bagaimana hal tersebut bisa terjadi? Itulah fakta. Nah, kita pelajari fakta yang ada. Nah, yang ini kalian amati. Benda yang bergerak melingkar apabila diproyeksikan pada diameternya, kalian akan mengamati gerakan bolak-balik di sekitar titik setimbang. Itulah yang dinamakan dengan getaran. Sedangkan kalau diproyeksikan ke arah samping, kalian akan melihat gelombang. Nampak dengan jelas gambar grafiknya berupa gelombang. Jadi, antara getaran, gerak melingkar, dan gelombang itu adalah satu persamaan gerakan. Kalian sudah pernah mempelajari gerak melingkar dan juga sudah mempelajari gerak gelombang. Sekarang kita pelajari tentang getaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Tetap di rumah aja ya. Kita belajar fisika. Fisika itu mudah. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang gerak harmonik. Nah, tapi sebelumnya yuk kita berdoa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas solihin. Amin. Sebelum kita mempelajari lebih lanjut, coba kalian lihat dulu kerja mesin mobil berikut. Di sini terlihat
pemanfaatan pegas yang bekerja sama dengan gerak melingkar. Nah, inilah teknologi yang memanfaatkan gerak getaran. Kalian bisa amati apa yang terjadi, bagaimana gerakan dari pegas, bagaimana gerakan dari roda-roda tersebut. Lantas, apa yang ada di pikiran kalian? Coba kalian amati tidak gerakan benda berikut. Amati. Nah, digetarkan bersama-sama. Setelah itu, apa yang terjadi? Kalian bisa melihat tampak dari depan dan tampak dari samping. Bagaimana gelombang yang terjadi? Bagaimana gerakan benda-benda itu selanjutnya? Nah, apa yang ada di pikiran kalian? Bagaimana hal tersebut bisa terjadi? Itulah fakta. Nah, kita pelajari fakta yang ada. Nah, yang ini kalian amati. Benda yang bergerak melingkar apabila diproyeksikan pada diameternya, kalian akan mengamati gerakan bolak-balik di sekitar titik setimbang. Itulah yang dinamakan dengan getaran. Sedangkan kalau diproyeksikan ke arah samping, kalian akan melihat gelombang. Nampak dengan jelas gambar grafiknya berupa gelombang. Jadi, antara getaran, gerak melingkar, dan gelombang itu adalah satu persamaan gerakan. Kalian sudah pernah mempelajari gerak melingkar dan juga sudah mempelajari gerak gelombang. Sekarang kita pelajari tentang getaran. Nah, jadi gerak harmonik sederhana adalah gerak bolak-balik benda melalui titik kesetimbangan dengan banyaknya getaran benda dalam setiap sekon selalu konstan yang disebabkan adanya gaya pemulih. Adapun ciri-ciri gerak harmonik sederhana yaitu gerakannya selalu periodik, gerakannya selalu menuju titik kesetimbangan, percepatan atau gayanya selalu berbanding dengan simpangannya, dan arahnya selalu menuju ke titik kesetimbangan. Nah, kalau kita punya sebuah pegas, kemudian kita beri beban, kita letakkan mendatar seperti gambar tersebut, kemudian kita tarik, maka pegas itu akan menarik kembali ke posisi semula. Gaya tarik untuk kembali ke posisi semula itulah yang dinamakan dengan gaya pemulih. Nah, coba kalian perhatikan, dia akan bergetar. Nah, berapa besarnya gaya pemulih? Besarnya gaya pemulih dapat dihitung dengan rumus Fp sama dengan min Kx. Kenapa min? Karena arahnya berlawanan dengan gaya tarik benda tersebut. Kemudian kalian perhatikan di situ ada tanda anak panah. Ingat bahwa gaya adalah besaran vektor, kecepatan gerakannya, kecepatan juga besaran vektor, percepatan juga besaran vektor. Besarnya gaya pemulih itu sebanding dengan besarnya gaya hukum Newton. Ingat, hukum Newton kedua rumusnya F sama dengan M kali A. Kalau kita punya hukum Newton rumusnya F sama dengan M kali A, sedangkan gaya pemulihnya sama dengan min K kali X,
keduanya kita turunkan, persamaan tersebut kita dapatkan sebagai berikut. Kalian perhatikan, dengan mengingat A sama dengan omega kuadrat kali X, maka kita akan punya persamaan kiri kanan ada X dicoret, kita punya K sama dengan M kali omega kuadrat. Sehingga kita akan bisa mendapatkan persamaan omega sama dengan akar K per M. Kalian ingat bahwa omega sama dengan 2πf. Kita pindah ruaskan, kita dapatkan F sama dengan 1/2π akar K per M. Karena T sama dengan 1/F, maka rumusnya T menjadi T sama dengan 2π akar M per K. Nah, sekarang coba kita lihat yang ayunan matematis. Kalau kita punya sebuah bandul seperti gambar, kemudian kita tarik sejauh X, maka akan ada gaya pemulih sebesar mg sin theta. Dari mana asalnya? Karena benda punya berat benda sebesar mg, kalau diuraikan kita punya mg sin theta dan mg cos theta. Mg sin theta itulah yang nilainya sama dengan gaya pemulih, sehingga benda itu akan bergerak bolak-balik. Dan ingat, gaya adalah besaran vektor. Kalian bisa melihat arah gaya seperti tanda anak panah berwarna kuning. Kalian perhatikan, itu adalah arah gaya pemulih. Ketika simpangannya di A, arahnya menuju ke O, simpangan di B, arahnya juga menuju ke O. Nah, sekarang kalian ingat dengan sin theta, sin demi, cos sami, tangan desa. Nah, untuk sin theta, jika sudutnya kecil maka nilai sin theta sama dengan X per L. Kalau kita samakan dengan persamaan hukum Newton, kita punya F Newton sama dengan F-nya pemulih. Nah, kita akan punya persamaan seperti tadi. Diturunkan, kalian perhatikan penurunan rumusnya. Nah, ini mg sin theta sama dengan M kali omega kuadrat X. Ingat, M kiri kanan dicoret, X kiri kanan juga dicoret, sehingga kita punya omega kuadrat sama dengan G per L. Kalian harus ingat bahwa omega sama dengan 2πf, sehingga kalau kita masukkan ke dalam rumus, kita rubah dulu. Omega sama dengan akar G per L. 2πf sama dengan akar G per L. Sehingga kita akan punya rumusnya F sama dengan 1/2π akar G per L. Karena periode atau rumusnya T sama dengan 1/F, maka rumusnya T menjadi 2π akar L per G. Nah, demikian tadi penjelasan tentang getaran, periode getaran pegas, dan periode ayunan bandul sederhana. Apabila ada yang kurang paham, silahkan kalian call atau WA. Dan semoga belajar kalian kali ini di bulan suci Ramadan mendapatkan barokah Ramadan dan juga tercatat sebagai amal Ramadan. Kita berdoa dulu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, demikian tadi penjelasan tentang getaran, periode getaran pegas,
dan periode ayunan bandul sederhana. Apabila ada yang kurang paham, silahkan kalian call atau WA. Dan semoga belajar kalian kali ini di bulan suci Ramadan mendapatkan barokah Ramadan dan juga tercatat sebagai amal Ramadan. Kita berdoa dulu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.